Salah kalau ibu bilang udah tua Daza, karena dah tua kita ikat diri kita dengan Al-Quran. Ada yang bikin sini setiap hari Al-Quran. Itu yang membuat kita menjadi hamba Allah yang istiqomah untuk hijrah. Jangan sampai mudah-mudahan di sini tidak terikat dengan Al-Quran. Saya maaf, jangan sampai Al-Quran cuma benar baca sekali jari. Jangan sampai Al-Quran itu jadi buka sekali seminggu. Saya panaskan lagi bagi ibu terbakar, karena jasa ibu-ibu kayak gitu. Banyak ibu-ibu yang ikut tasnya dengan kita ngomongnya terus terang saja, kalau nggak tasnya nggak dibuka. Bagaimana kita? Nggak tasnya pun nggak apa-apa, tapi ikat diri kita dengan Al-Quran. Tapi mengikat diri Al-Quran itu perlu teman, perlu komunitas kayak FPK ini dia berkumpul karena Quran. Al-Fatih juga berkumpul karena Al-Qurannya, sholawatnya, zikirnya, ya kan? Itu yang membuat kita jadi termotivasi untuk nanti lama-lama jadi terbiasa. Karena ini pedoman hidup. Ini yang akan membawa kita. Ini yang akan mengangkat derajat kita. Ini yang akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran itu sholawat itu yang akan memberikan nanti syafaat kepada kita. Karena kita tahu bahwasanya alam barzakh itu lebih lama dibandingkan alam dunia. Jangan sampai gara-gara dunia yang sulit ini membuat kita sengsara di alam barzakh selamanya. Sehingga baca dari ayat per ayat, ya, itu benar Allah, supaya kita bisa menjadi orang yang dengan Al-Quran itu dekat itu dari cinta. Pakai target. Mungkin kita kalau bilang selama kita hidup ini berapa kali mau ketemu Al-Quran? Mantap kalau jawabannya udah nggak terhitung Zah, ya Pak ya. Jangan sampai ibu bilang saya kontak terakhir waktu MDA dulu, yang dia mengarah generasi punya dirobanamkan, diarah, bahkan di usia tua nggak pernah hafal dan sempurna. Teruslah semangat, ya, dapat kasih dengan Al-Quran. Lihatlah sedikit, tapi sampai total. Dia Ramadan bisa khotam kemarin Bu ya? Bisa khotam nggak kemarin? Sekali. Habis Ramadan sampai sekarang udah khotam belum? Jujur aja lagi. Gitu kan Bu? Sekali setahun itu 2 kali bikin usaha. Pertama Ramadan, yang kedua 11 bulan. Makanya sampai Ustaz Abu Somad bilang apa? Paksa. Bahkan saya mengingatkan ibu kalau sudah bisa di ke atas baca Quran yang di bawahnya itu ada terjemahnya. Dan paksa ibu mempelajari isi Al-Quran. Berbaca juga kan? Wih, kuartinya kok. Itu Al-Quran yang khusus untuk dipakai orang 40 tahun ke atas. Memaksa untuk belajar dengan Quran. Gitu ya? Ibu dari cinta Allah, kita lakukan dekati Al-Quran. Lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh, ibu dari cinta Allah, apa yang harus kita lakukan atau prioritas kepada ibadah kita ketika kita sudah tidak muda ini? Tolong ingatkan anak-anak ibu. Apa ingatkan Zah? Agar mereka menjadi anak yang soleh. Karena investasi terbesar kita menuju surga itu adalah anak yang soleh. Ibu, saya tanya ibu pernah nggak bilang sama anak ibu, alhamdulillah nak, kalian ini adalah hajat terindah buat bunda menuju surga Allah. Kalian itu sudah yang lama. Pernah nggak Bu? Kasih tahu sama anak-anak. Sekarang lah masanya kita untuk mengingatkan anak kita kembali karena kita sudah tidak muda lagi. Berarti terus ibadah maksudnya apa Ustazah? Kita ajarkan anak-anak kita bimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Karena ini usia mereka sudah balik. Betul Bu? Wa aslih li fi dzurriyyati. Itu kan doa yang kita selalu.
Ya Allah, berikan aku anak-anak yang soleh. Salah kalau ibu bilang biarlah saya lah gadang, andai lah ibu. Salah. Karena di usia dia yang balik ini kan kita selalu menasbahkan kepada dia anak soleh mama, anak surga mama. Doakan mama nanti anak. Kalian yang mendoakan mama. Terus sampaikan itu. Oh, datang anak ibu ke rumah, jangan pernah rumah ibu sampaikan itu kepada mereka. Walaupun mereka nanti bilang lebay kali mama ini. Selalu yang didoakan. Itu terus yang kita ingat, kenapa? Karena kita butuh nanti diangkat derajat kita dengan mereka. Karena usia kita sudah gak muda lagi. Dan kita salah menjadi seorang anak. Jangan sampai cara membahagiakan orang tua itu hanya dari materi. Begitu juga kita sebagai orang tua. Jangan sampai ibu selalu mengukur ya kebaikan anak itu dari materi yang dia kasih. Saya mau anak. Yang paling penting itu doa dari mereka. Dan bahkan ibu-ibu yang dicinta Allah, kalau bisa minta sama anak ibu, mama punya cita-cita, nanti dia mentamkinkan mama kalian. Apa tamkin itu? Yang melepas terakhir ketika beliau meninggal hendaknya kita. Nah, semoga nanti kalian mentamkinkan mama. Beda loh seorang anak yang ketika diberi kesempatan oleh Allah untuk mentamkinkan orang tuanya, kita hantarkan beliau dengan kalimat la ilaha illallah, dengan kalimat Allahu Akbar, ya kan Bu? Jangan sekali. Dan saya yakin ketika disinggung masalah anak, pasti ibu baper. Kenapa begitu? Di usia-usia kita yang sudah tua itu, bahkan anak kita sulit berbuat baik dengan kita. Betul apa enggak Bu? Makanya ibu saya selalu bilang, lain repotnya waktu anak kecil, lain repotnya dengan anak yang sudah besar ini. Betul Bu? Kalau kecil, ya kita cabut ke fisik kita Bu, suruhin antar sekolah, agar kan balik, masak. Tapi sekarang di usia-usia emas seperti sekarang, di usia mereka sudah balik nih, yang capek Pak. Betul Bu? Perasaan ibu, sensitif ibu, itu selalu ucapkan. Makanya usia 40 tahun itu usia kembali kepada keluarga. Sekarang ibu nih usia-usia dia memang butuh kasih sayang dari anak. Betul Bu? Di telepon aja sama dia, assalamualaikum mama, senangnya luar biasa. Anak saya juga lagi juga gitu. Waktu telepon tuh saya senang sekali. Tapi kalau nggak telepon 1 minggu tuh udah rasa hati tuh. Kalau di telepon-teleponnya ya sayang mulai. Begitu Bu. Apalagi anak kita setelah menikah. Sedihnya luar biasa lagi dari cinta Allah. Cuma terus, meskipun mungkin waktu kecil dulu kita marahin didik mereka dengan didikan yang Islam. Banyak hak-haknya yang tidak kita berikan dengan baik. Tapi di usia tua ini kita harus terus memberikan kepada mereka. Merendahlah sama anak. Gak apa-apa Bu, saya gak mau merendah sama anak. Merendahnya apa? Kalian nanti gak bisa menganggap mama di anak kubur. Tolong mama ya nak. Tolong mama, maafkan kesalahan mama yang mungkin sering membuat hati kalian, membuat kalian malas untuk berbuat baik kepada mama. Maafkan. Harus sering ucapkan seperti itu. Karena kalau ilmu nggak usah lah, cekingnya lebih tinggi dah. Betul Bu? Anak ibu S1, anak ibu S2, ibu tamat SMA, anak ibu kuliah kok. Kan gitu Bu. Jarang orang tua yang dibawa anaknya yang di atas anak dari pendidikan, kan gitu Bu. Oh, dari pendidikan mereka di atas kita.
betul? Dan terus lebih dari situ Allah, kita perbaiki diri kita, terus berpesan kepada anak-anak, selalu sampaikan semoga kalian bisa menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah. Terus yang pertama sholat, yang kedua banyak-banyak amal ibadah. Kita terus kita berikan di usia kita yang sudah tua ini. Sebenarnya banyak lagi Bu ya, karena ada setengah 12, saya tambah satu lagi. Yang selanjutnya hidup yang dicinta Allah, rajin-rajin ahmidin walaupun ini seperti ini. Sekarang healing-healing ibu inilah ya, healing yang mengembalikan fitrah kita, healing yang sejati itu ini. Gak apa-apa di masa tua ini ibu masuk majelis, kuat majelis, masuk majelis, dan saya walaupun yang disampaikan ibu itu 10 dengan ibu bermajelis ada satu yang ngeket, itu saya habiskan waktu untuk tolak ini, karena ilmu Allah ini luas. Dengan bertolak ini kita menjadi banyak ibadah, dengan tolak ini kita jadi banyak introspeksi. Cari majelis-majelis yang penunjang ibadah ini, dibandingkan kita menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Masuk majelis, keluar majelis. Di sini kayaknya ada Bu Fitri yang saya lihat majelis berapa yang beliau ikuti. Soalnya saya yakin itu menjadi pilih-pilih yang membuat beliau tenang, karena perginya majelis ilmu, keluar majelis ilmu, masuk majelis ilmu. Di sinilah kita sama-sama mengingatkan kembali. Di sini sama-sama kita memperbaiki diri, karena manusia itu insan. Meskipun yang disampaikan oleh guru-guru kita itu aja. Saya punya menyampaikan ini juga. Ini aja yang saya sampaikan itu susah untuk merubah diri saya. Ngomong aja pandai. Ya, teruslah bersabarlah di majelis ilmu. Cari komunitas, cari majelis yang bisa menjaga ibadah ibu di masa tua ini. Ini mungkin dulu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya banyak lagi Bu, cuma ini banyak terpenting yang bisa kita lakukan. Semoga majelis ini bisa meningkatkan keimanan, ketakwaan serta ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti di Al-Fatihah ini ibu pasti mendapatkan ada kebaikan. Dimanapun ibu berada pasti ada yang mendapatkan kebaikan. Cuma pesan saya, bersabar dulu di majelis ilmu, karena siapa tidak akan pernah suka. Bahkan yang dipisahkan oleh syaitan itu adalah orang-orang yang bermajelis di majelis ilmu. Betul Bu? Jangan sampai bilang kita nggak ada ganggu kita di sini sama syaitan. Tapi ambil baiknya dimana berada, karena majelis ilmu ini adalah majelis perkumpulan manusia yang ingin berubah, bukan perkumpulan para malaikat. Selamat berjuang. Semoga kita bisa memprioritaskan diri kita untuk ibadah ke depannya di usia kita yang tinggalnya sudah tidak banyak lagi. Alhamdulillah Rabbi wa la takuna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur ya Allah wa qina azabal masyar. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan Bu? Boleh pertanyaan Bu Evi? Sambil minum ya Bu ya. Itu Bu, siapa dulu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya hewan dari Nigel dan Apa kalau saya tahu? Kalau nggak apa PR bersama. surat Al-Waqi'ah itu Al-Waqi'ah. ya Al-Waqi'ah itu untuk menjauhkan dari kefakiran atau untuk menambah rezeki, tapi kalau di segi artinya tidak ada mengarah ke situ saudara. Artinya tentang
Baiklah, jadi apa hubungannya dengan kefakiran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, bagus pertanyaannya Bu. Itu kan namanya surat-surat yang sifatnya azkar, ya. Suratnya azkar. Sama kayak surat Al-Ikhlas, ada nggak bahasanya ikhlas di situ? Kan gitu Bu ya. Nah, begitu juga dengan surat yang lainnya. Tapi ibu-ibu yang dicinta Allah, kalau kita lihat kefakiran di sini bukan hanya fakir dari segi materi, ya, kefakiran ilmu, ya, kefakiran yang lainnya. Jadi bukan hanya rezeki, ya, ibu-ibu yang dicinta Allah. Dan kalau kita lihat surat Al-Mulk pun isinya juga gitu. Al-Mulk itu apa keutamaannya, Bu? Kerajaan Allah, kekuasaan Allah, Al-Mulk kekuasaan diselamatkannya kita di alam kubur. Al-Kahfi supaya kita terhindar dari itu juga nggak nyambung. Itu ceritanya tentang dibuat kan. Cuman Dajjal di sini apa? Dajjal yang berbentuk manusia. Jadi itu namanya azkar. Azkar itu kan didapat karena kebiasaan Rasulullah di dalam membaca, ya Bu ya. Jadi nggak masalah Bu Irma kalau misalnya dia tuh tidak menyambung dengan inizah gitu kan. Tapi itu nyambung kalau menurut saya tuh dengan kefakiran tuh. Kefakiran ibadah, kefakiran ilmu. Jadi teruskan saja Ibu. Itu namanya azkar itu kita keutamaan membacanya saja yang kita ambil, ya. Jadi dia dicinta Allah. Sama kayak Yasin dibilang apa Bu? Yasin ini gelarnya apa? Aku sering baca Yasin. Jantungnya Al-Quran. Jadi itu gelar-gelarnya, ya, ya. Jadi tidak masalah Bu. Memang banyaknya itu tidak menyambung. Pasti banyak itu cerita tentang hari kiamat. Semuanya untuk mengingatkan kita semua. Kefakiran tadi bukan hanya kefakiran harta, ya, ibu-ibu dicinta Allah. Sama kayak kita misalnya mau buka toko biar berkah rezekinya gitu kan, dia suruh baca apa? Al-Ikhlas setiap kali gitu kan, ya. Itu ayat kursi, itu Bu Ter. Intinya apa Ibu? Kita itu sebelum melakukan aktivitas apapun itu intinya kita membaca untuk zikirnya. Itu ya Pak ya. Jadi kalau kita lihat memang seperti itu ayat-ayat azkar itu memang banyaknya itu kalau dari artinya itu kan banyaknya memang hari kiamat semua diterangkan. Al-Mulknya, Al-Waqi'ah, Al-Kahfi, ya kan Bu ya. Kalau Al-Kahfi itu malah yang di 10 terakhir itu bagaimana hamba bertemu dengan Rabb-nya kan. Kalau jadi itu sama Allah maka lakukanlah amalan sholihan. Maka lakukanlah amal-amal soleh. Kok bisa ya? Itu bisa menghindari kita dari Dajjal. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Lanjut. Waktu udah habis ya. Bunda nanti berdua aja sama saya kalau ada yang mendesak ya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah Ibu, akhirnya tausiah dari Ustazah. Kita tutup pengajian kita pada hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.